Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga perkuliahan kita yang dilaksanakan secara online pada hari ini berjalan dengan lancar, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam penyakit. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Meilin Nuril Lubaba sebagai moderator, dan rekan saya, Khulaila sebagai presentator pertama, Mega Lailatul Khofifah sebagai presentator kedua, dan Khalifah sebagai presentator ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ruang lingkup anak berkebutuhan khusus atau yang biasa kita sebut dengan ABK. Di era saat ini, pendidikan sangat diperlukan. Hak mendapatkan pendidikan adalah hak setiap orang, tanpa terkecuali. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran, pemberian pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pikiran, karakter, serta kapasitas fisik dengan menggunakan pranata-pranata agar tujuan yang ingin dicapai dapat dipenuhi. Pendidikan dapat kita peroleh melalui lembaga formal maupun informal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3, yakni pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik, serta bertanggung jawab. Apakah semua anak berhak mendapatkan pendidikan? Tentu. Semua anak berhak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, tidak terkecuali anak yang memiliki kebutuhan secara khusus pada dirinya, yang biasa kita sebut dengan ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak umum seusianya. Anak ini dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau lebih dalam dirinya. Pada presentasi kali ini, kami memiliki 3 topik yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian dari anak berkebutuhan khusus, kedua, ruang lingkup anak berkebutuhan khusus, dan ketiga, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak dengan seksama. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dari anak berkebutuhan khusus. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2013 menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang sesuai dengannya. Di sini terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Frida Mangunsong dalam buku Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, fisik dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi maupun kombinasi dua hal lebih dari hal-hal tersebut. Sejauh itu, dia memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah, metode belajar, atau pelayanan terkait lainnya yang ditunjukkan untuk pengembangan potensi atau kapasitasnya secara maksimal. Menurut Mulyono, anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau menyandang ketentuan dan juga anak yang berbakat. Retnasari berpendapat bahwa mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek fisik atau motorik, kognitif, bahasan dan bicara, pendengaran, penglihatan, serta sosial dan emosi. Dari pendapat yang sudah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwasannya anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang slow atau lambat, mengalami gangguan yang sangat sukar untuk berhasil di sekolah, sebagaimana anak-anak pada umumnya sehingga mereka memerlukan layanan yang spesifik dan berbeda dengan anak-anak pada umumnya.
Agar lebih jelas lagi, penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hulaila. Kepada Hulaila, saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya, ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. Secara singkat, menurut Sambira tahun 2020, ruang lingkup anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut. 1. Tunanetra atau anak yang mengalami gangguan penglihatan. 2. Tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran. 3. Tunadaksa atau anak yang mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan. 4. Berbakat atau memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. 5. Tunagrahita. 6. Lamban belajar. 7. Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. 8. Anak yang mengalami gangguan komunikasi. 9. Tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Berikut ini penjelasan dari ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. 1. Tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami kehilangan fungsi penglihatannya, gangguan daya penglihatannya, baik berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, yang menyebabkan proses penerimaan informasi kurang optimal. Dan walaupun telah diberi pertolongan alat bantu khusus, anak yang mengalami gangguan pada daya penglihatan memerlukan pelayanan pendidikan khusus karena adanya keterbatasan dalam hal penglihatan. Sehingga dalam proses pembelajarannya lebih menekankan pada alat indera yang lain, yaitu indera peraba dan indera pendengaran. 2. Tunarungu. Tunarungu adalah anak yang mengalami kerusakan atau kelainan pada organ pendengarannya, yang menyebabkan anak tersebut tidak dapat mendengar atau kurang mampu mendengar suara yang seharusnya mampu didengar orang normal. Kerusakan alat pendengar juga mengakibatkan hambatan dalam pengembangan bahasa, sehingga anak tersebut kurang mampu berkomunikasi secara verbal dan walaupun telah diberi pertolongan alat bantu dengar, anak yang mengalami gangguan pada organ pendengaran memerlukan pelayanan pendidikan khusus. 3. Tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan yang menetap pada alat gerak, otot, sendi, dan tulang dalam fungsi yang normal. Tunadaksa yang dialami seseorang dapat terjadi karena bawaan dari lahir ataupun disebabkan oleh penyakit dan kecelakaan. 4. Anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan inteligensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas, teks komitmen di atas anak seusianya atau anak normal. Sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata, anak berbakat ini memerlukan pelayanan pendidikan khusus. 5. Tunagrahita. Tunagrahita adalah seorang anak yang secara nyata mengalami hambatan fungsi kecerdasan intelektual dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukannya layanan pendidikan khusus pada anak yang mengalami tunagrahita. 6. Lamban belajar. Lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Anak lamban belajar mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan, dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan anak tunagrahita, tetapi lebih lamban dibanding dengan anak normal. Mereka butuh waktu yang lebih lama dalam berulang-ulang untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Terima kasih Hulaila atas penjelasannya. Selanjutnya, penyampaian presentasi akan disampaikan oleh Mega Lailatul Khofifah. Kepada Mega, saya persilahkan. Baik, akan melanjutkan bahasan berikutnya, yakni mengenai ruang lingkup ABK. Yang selanjutnya adalah anak yang mengalami kesulitan belajar secara spesifik. Pengertiannya sendiri merupakan anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik, khususnya dalam hal membaca, menulis, dan juga berhitung. Diduga disebabkan karena faktor disfungsi neugolosis, bukan disebabkan karena faktor inteligensis. Jadi pikirannya tuh normal, yang terganggu adalah neugolosisnya. Jadi memerlukan pelayanan khusus dalam pendidikannya. Anak yang memiliki kesulitan belajar spesifik ini biasanya itu kesulitan dalam hal membaca atau disebut dengan disleksia, kesulitan menulis atau disgrafia, dan juga kesulitan berhitung atau diskalkulia. Sedangkan dalam hal lain seperti kayak pelajaran olahraga atau menggambar, dia normal, dia bisa. Sementara yang tadi itu dia kesulitan, seperti itu. Yang berikutnya adalah anak yang mengalami gangguan komunikasi. Pengertiannya sendiri merupakan anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi atau pengucapannya, dan juga kelancaran dalam berbicara, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam bentuk bahasa. Jadi dia kesulitan dalam menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan.
Tapi ini dia bukan merupakan tunarungu, seperti itu. Berikutnya adalah tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Pengertiannya sendiri adalah anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan tingkah laku dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungannya, dalam usianya maupun dalam masyarakat, sehingga dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Biasanya anak ini tuh disebut dengan anak nakal, seperti itu. Yang bahasan selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya anak berkebutuhan khusus. Jadi, ada 3 faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal sendiri merupakan kondisi di mana anak yang bersangkutan sudah memiliki kelainan pada dirinya. Contohnya itu anak tersebut sudah tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau mengalami kesulitan bergerak, dan juga lainnya. Jadi, keadaan pada diri anak bersangkutan itu secara internal gitu. Jadi gangguannya itu ada pada dirinya sendiri. Seperti itu. Yang berikutnya adalah faktor eksternal. Pengertiannya sendiri merupakan sesuatu yang berada di luar diri anak tersebut dan mengakibatkan anak menjadi memiliki hambatan perkembangan dalam pertumbuhannya. Kayak contohnya itu anak tersebut merupakan korban dari kekerasan rumah tangga dari ibu dan ayahnya. Itu menyebabkan anak tersebut trauma, jadi pertumbuhannya akan terganggu, seperti itu. Yang kedua adalah pada proses perkembangannya. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah saat anak tersebut dalam kandungan. Jadi pada saat dalam kandungan sudah ada kelainan yang terjadi pada bayi tersebut. Yang kedua adalah pada saat dilahirkan. Nah, pada saat proses melahirkan itu ada kelainan, sehingga mengakibatkan anak tersebut mengalami gangguan pada perkembangannya. Dan yang ketiga adalah pada saat bayi tersebut sudah dilahirkan. Jadi kelainannya ini bisa saat masih kecil, saat anak-anak maupun sudah dewasa. Jadi kayak contohnya itu dia habis kecelakaan setelah efek keracunan atau lain-lain, sehingga yang menyebabkan terjadinya kelainan dalam perkembangannya. Seperti itu. Bahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih untuk Mbak Mega atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, mari kita lanjutkan pembahasan ini melalui diskusi, di mana teman-teman bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan terkait ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, izinkan rekan saya Khalifah menyampaikan Anak kesimpulan. berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki gangguan perkembangan atau kelainan lainnya yang memerlukan penanganan secara khusus. Berkenaan dengan istilah disability, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik, yang termasuk ke dalam ABK antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya anak berkebutuhan khusus, diantaranya faktor internal, eksternal, dan adanya gangguan kesehatan. Demikian kesimpulan yang disampaikan oleh rekan saya. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.